Hai investor, hari ini kita mau ngebahas mengenai analisa saham BBRI. Jadi BRI ini kan rencananya akan segera red issue dan mereka akan bergabung dengan Pegadaian dan PNM. Kita bahas ya. Sebelum kita bahas mengenai red issue, mari kita kenali dulu emiten ini. Jadi BRI ini didirikan di tahun 1895. Kemudian di tahun 1946, BRI ditetapkan menjadi bank pemerintah pertama di Republik Indonesia. Tahun 1960 dibentuk BKTN yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan, dan NHM. Kemudian di tahun 2003, BRI resmi menjadi perusahaan publik dengan nama PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Ini adalah entitas anak dari BRI. Ada BRI Agro. BRI Agro ini dulunya namanya adalah Bank Agro. Dulu didirikan oleh Dana Pensiun Perkebunan atau Dapenbun, PTPN, dan namanya dulu adalah Bank Agro. Ini peranannya penting khususnya di sektor agrobisnis. Sedangkan kepemilikan BRI atas BRI Agro ini besarnya adalah 87,1%. Kemudian ada BRI Multifinance yang bergerak di multifinance. Kemudian ada BRI Venture Investama. Ini adalah yang bergerak di bidang investasi kapital pada perusahaan inovatif. Kemudian ada BRI Asuransi di bidang asuransi. Kemudian ada BRI Syariah atau BRIS. BRI Syariah ini pertanggal 12 Oktober 2020 itu menandatangani Condition Merger Agreement atau CMA dan dia bergabung dengan BNI Syariah dan Mandiri Syariah dan membentuk holding Syariah. Kemudian ada BRI Life. BRI Life ini bergerak di bidang unit link, asuransi, seperti itu. Kemudian ada Dana Reksa yang bergerak di emisi efek dan perantara perdagangan, serta ada BRI Remittance. BRI Remittance ini merupakan BRI yang tertua dan ini adalah cikal bakal dari perbankan BRI. Selain itu juga ada entitas asosiasi seperti PT Bahana Arta, Dana Reksa Investama, Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan Pemeringkat Efek Indonesia. Penggabungan PT BRI Syariah dan bergabung dengan Mandiri Syariah serta BNI Syariah itu resmi pertanggal 12 Oktober 2020 dan setelah penggabungan itu prosentase kepemilikan PT BRI atas grup BRIS ini secara keseluruhan memiliki kontribusi di holding syariah sebesar 17,4%. BRI sendiri melakukan IPO itu di tahun 2003 dengan harga IPO itu 875 per lembar saham. Kemudian melakukan stock split 1:2 itu di tahun 2011 dan kemudian melakukan stock split lagi di tahun 2017 1:5. Artinya dengan harga penutupan per hari ini tanggal 27 Juli 2021 di harga 3.800 itu sama saja bahwa harganya itu sudah naik 43,4 kali sejak IPO. Market cap BRI itu sudah tumbuh dari di tahun 2015 itu hanya sebesar 281 triliun dan per tahun 2020 sudah menjadi 514,3 triliun. Indikator secara PBV dan PER itu sebenarnya rata-rata adalah di kisaran antara 15 sampai dengan 20-an. Kemudian di tahun 2020 itu PBV-nya adalah di kisaran 2,66. Mayoritas PBV semua memang rata-rata sudah di atas 2 ya kalau kita lihat. BRI ini juga rajin membagikan dividen dan besarnya dividen payout ratio di tahun 2020 adalah 60%. Secara kinerja saat ini BRI per akhir tahun 2020 itu memiliki rasio loan to deposit ratio itu besarnya adalah 83,7%. Kemudian untuk besarnya non-performing loan itu besarnya adalah 2,99%. Kemudian untuk rasio kecukupan modal atau CAR besarnya adalah 21,17%. Dari sisi ini semuanya bagus ya. NPL itu kan maksimal yang diizinkan 5% ya. Berarti dari posisi ini dia oke. Dari sisi segmen bisnis, BRI memiliki beberapa segmen bisnis, yaitu ada segmen bisnis mikro. Segmen bisnis mikro ini biasanya adalah kayak di pedesaan gitu ya, untuk melayani masyarakat, pengusaha mikro, dan pemberdayaan usaha masyarakat. Kemudian juga ada segmen bisnis retail, ini lebih ke UKM.
Kemudian ada segmen bisnis korporasi, itu memberikan kredit ke institusi maupun korporasi BUMN. Dan yang terakhir ada segmen bisnis dari entitas anak. Secara kinerja, BRI ini mencatatkan kinerja secara laba bisnis mikro itu memang turun kalau dibandingkan dengan tahun 2019. Kemudian kalau dari sisi debitur mikro itu naik, dari kredit bisnis mikro juga naik, dan dari dana pihak ketiga juga naik. Serta dari rekening simpanan nasabah di bisnis mikro juga tumbuh cukup baik. Dan ini adalah kinerja bisnis mikro dari tahun 2018 sampai 2020. Kalau kita lihat memang di tahun 2020 ini labanya cenderung turun. Secara NPL itu NPL-nya turun ya di kisaran 0,83 karena sebenarnya di bisnis mikro ini kemarin dengan adanya pandemi COVID kan banyak restrukturisasi ya. Dan ini adalah layanan BRI Link. Jadi BRI Link ini layanannya termasuk ada pembayaran pinjaman, pembayaran tagihan, kredit, transfer dana, dan seterusnya. Secara kinerja untuk BRI Link ini, fee-based income-nya naik cukup bagus ya. Dari tahun 2019 ke tahun 2020. Demikian juga untuk kasa BRI Link maupun jumlah transaksi dari BRI Link. Kemudian ini adalah kinerja dari BRI. Kalau kita lihat di sini untuk loan to deposit ratio-nya, jadi loan to deposit ratio ini adalah rasio likuiditas yang merupakan perbandingan antara pinjaman dengan simpanan. Rasionya adalah 83,66% di tahun 2020. Nah, LDR ini menunjukkan kondisi likuiditas ya dalam jangka pendek apakah masih terjaga. LDR ini menurun karena memang kondisinya sekarang demand kredit kan cukup turun ya. Jadi memang dia juga ikut terdampak ya. Kemudian untuk ROA, ini termasuk rasio rentabilitas ya. Untuk ROA-nya ini adalah sebesar 1,98. Kemudian untuk ROE-nya itu besarnya adalah 11,05%. Kemudian untuk net interest margin-nya itu adalah sebesar 6%. Secara biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional, kalau kita lihat di sini naik ya, yaitu sebesar 81,22%. Nah, sebenarnya kalau dari biayanya sendiri nggak naik, tapi karena pendapatannya turun, jadi rasionya menjadi naik. Kemudian untuk kolektivitas kreditnya, di sini kita lihat bahwa untuk NPL-nya itu BRI itu sebesar 2,99%. Kita lihat bahwa NPL-nya agak sedikit naik ya, dengan kondisi pandemik memang agak berdampak ya. Nah, BRI ini sekarang juga sedang berusaha untuk menggalakkan BRI digitalnya, jadi mereka akan bertransformasi ke sektor digital. Jadi mereka akan fokus untuk mengembangkan bisnis digitalnya. Pada tanggal 22 Juli, pada rapat umum pemegang saham luar biasa sudah disetujui untuk melakukan corporate action berupa right issue. Nah, right issue ini akan dilakukan dengan mekanisme penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD. Banyaknya saham yang akan dilepas adalah sebesar 28,6 miliar lembar saham. Nah, dana ini nantinya akan dipakai buat membentuk holding ultramikro, yaitu bersamaan dengan Pegadaian dan PNM. Jadi nanti dengan kondisi seperti itu diharapkan bahwa ke depan BRI beserta Pegadaian dan PNM akan bisa menjangkau lebih banyak lagi masyarakat ya, ultramikro. Nah, mari kita lihat mengenai Pegadaian. Apa sih Pegadaian itu dan bagaimana kinerja keuangannya? Jadi Pegadaian ini total asetnya di tahun 2020 itu besarnya adalah 71 triliun. Meningkat cukup signifikan ya dari sebelumnya di tahun 2019 hanya 65 triliun. Kemudian untuk liabilitasnya itu juga naik dari 42 triliun ke 48 triliun di tahun 2020. Ekuitasnya juga naik ya dari 23 triliun di tahun 2019 naik menjadi 24 triliun di tahun 2020. Kemudian Pegadaian ini secara operating revenue itu menghasilkan 21,96 triliun. Net profitnya sekitar 2 triliun dan total asetnya sekitar 71 triliun.
Pegadaian ini lini bisnisnya ada beberapa macam. Jadi lini bisnis Pegadaian itu ada yang namanya Pawn. Jadi Pawn ini adalah bisnis Pegadaian. Jadi di dalam Pawn ini ada yang namanya Pegadaian KCA atau kredit cepat aman. Kemudian ada Pegadaian kredit angsuran. Jadi kredit angsuran itu adalah gadai tapi durasinya tuh 6 sampai 36 bulan dan dia maksimum flat rate-nya adalah 1,4% per bulan. Selain itu di Pegadaian juga ada efek konvensional, biasanya ini durasinya maksimal 3 bulan dan lease rate-nya adalah 15% per tahun. Kemudian di situ juga ada bisnis kredit mikro fidusia, ini lebih ke sektor bisnis yang memberikan pinjaman kepada pengusaha mikro. Kemudian ada syariah, ini sektor bisnis yang memberikan pinjaman secara syariah. Jadi peminjam itu tinggal datang, bawa KTP, bawa agunan, terus pinjamannya mulai dari 50.000. Nah, munah rate-nya itu dari 0,47% dan di-charge-nya tiap 10 hari maksimal 120 hari. Selain itu juga Pegadaian ini punya bisnis gold financing. Jadi gold financing itu adalah sektor bisnis yang memfasilitasi nasabah yang pengen berinvestasi emas tapi dananya belum cukup. Jadi di sini nasabah bisa nyicil ya, tapi sebelum lunas emasnya itu disimpan di Pegadaian. Selain itu juga dia ada bisnis lain ya, seperti Gadai Properti dan yang lain-lainnya. Kemudian kalau dari sisi market share-nya, di tahun 2020 itu kalau kita bandingkan dengan bisnis sejenis, Pegadaian ini memiliki ROA sebesar 2,83% dan ROE 8,2%. Kalau kita bandingkan dengan bisnis pendanaan atau multi-finance, itu ROA rata-ratanya kalau di multi-finance kan 2,6. Nah, dia punya ROA ini cukup tinggi ya, 2,83 di atas rata-rata. Kemudian ROE-nya juga kalau secara sektor multi-finance kan hanya 4,72. Tapi Pegadaian ini ROE-nya bisa mencapai 8,22%. Nah, kemudian Pegadaian ini sebenarnya dia menguasai pasar dari Pegadaian itu sebesar 99,07% dan dia menguasai 15,67% dari besarnya aset keseluruhan di bisnis multi-finance. Kemudian kalau dari sisi rasionya, itu kita lihat tadi ya kalau ROA sama ROE tadi kita udah bahas. Dari BOPO-nya atau biaya operasional dibagi pendapatan operasional, ini cukup bagus ya turun yaitu sebesar 87,29%. Ini artinya bahwa sebenarnya kalau dari sisi biaya operasional itu tidak bertambah, tapi karena pendapatannya bertambah kan dengan kondisi pandemik ini banyak sekali orang yang memanfaatkan jasa gadai ya. Berarti kan pendapatannya bertambah tuh. Jadi rasio BOPO-nya juga otomatis akan turun gitu. Kemudian untuk NPL-nya itu juga turun ya, NPL-nya sekarang hanya sebesar 1,01%, sangat sehat. Kemudian bagaimana dengan PNM? PNM itu adalah kepanjangan dari Permodalan Nasional Madani. Permodalan Nasional Madani ini 100% kepemilikannya dikuasai oleh pemerintah. Untuk kinerja di tahun 2020 itu asetnya naik 27,13%, ekuitasnya juga naik 95%, pendapatan dari syariah juga naik 17%, dan penyaluran pembiayaan dari Mekar, salah satu lini bisnisnya juga naik 20%. PNM ini sebenarnya merupakan jasa financing, yaitu jasa penanaman modal, dan dia ada dua bisnis utama, yaitu Ulam dan Mekar, selain juga bisnis lainnya. Nah, sebenarnya apa sih Mekar itu? Jadi Mekar itu adalah layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro. Nah, ini biasanya kasih pinjaman ke ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah Ulam. Ulam itu adalah unit layanan modal mikro. Jadi ini adalah layanan pinjaman modal untuk usaha mikro dan kecil dengan pembiayaan langsung, baik untuk perorangan maupun bidang usaha melalui ya ini si Ulam ini. Ulam ini dilengkapi dengan penyertaan pelatihan, jasa konsultasi, dan pendampingan. Nah, selain itu juga dia punya PNM ini punya bisnis jasa manajemen, yaitu dua aktivitas jasa manajemen itu ada jasa manajemen untuk penguatan lembaga keuangan dan satu lagi untuk sektor real. Dari segi kinerjanya, aset dari PNM ini naik ya di tahun 2020 dari sebelumnya 24 triliun menjadi 31 triliun. Kemudian untuk liabilitasnya itu dia juga naik dari 22 triliun ke 26 triliun. Kemudian ekuitasnya sekarang menjadi 5,5 triliun.
Untuk non-performing loan-nya juga cukup sehat, yaitu di kisaran 1,23%. Nah, nantinya setelah transaksi setelah in-bank ini dan setelah right issue ini, kepemilikan pemerintah itu akan menjadi seperti ini. Kalau saat ini kan di BRI itu kepemilikan pemerintah adalah 56,75%, dan nantinya kepemilikan pemerintah dan publik itu akan menjadi seperti yang di sisi kanan. Nah, per tanggal 22 Juli kan sudah disetujuin ya rencana corporate action rate issue ini, dan pada berita CNBC ini disebutkan bahwa nanti resminya itu totalnya adalah sebesar 95,92 triliun yang diharapkan dari dana rate issue ini. Nah, ini didapatkan dari peluncuran atau penerbitan saham sebesar 28,6 miliar lembar saham. Berarti kalau kita bagi nih dari total dana yang akan didapat 95 triliun, kita bagi dengan lembar saham, itu artinya bahwa harga per lembar saham HMETD-nya adalah sekitar Rp3.345. Kalau per hari ini BRI kan ditutup di harga 3.800 ya, artinya dia sedikit diskon dari harga pasar saat ini. Soalnya kalau nggak diskon kan pasti nggak menarik ya. Harga penutupan per hari ini adalah 3.800 dengan market cap 462 triliun. Nah, BRI ini nantinya setelah bergabung dengan Pegadaian dan PNM, maka total equity-nya akan menjadi 222 triliun dan total asetnya akan menjadi 1.471. Ini per Desember 2020. Kemudian dengan market cap saat ini, kalau kita lihat ya market cap-nya kan di harga 3.800 itu market cap-nya adalah 464 triliun. Kemudian dia right issue tadi kan 95,92 triliun. Berarti total market cap-nya akan menjadi 559, hampir 560 triliun. Nah, dengan kondisi seperti itu, kalau kita tadi lihat ya shares-nya kan saat ini saham beredar BRI kan 122 miliar lembar saham, kemudian akan right issue 28 miliar lembar saham, jadi totalnya 150 miliar lembar saham. Berarti kalau kita bagi, itu artinya bahwa PBV-nya akan menjadi 2,52. Nah, kalau kita lihat nih dari histori perjalanan BRI, itu PBV-nya BRI rata-rata adalah di tahun 2019 ada di kisaran 2,94, di tahun 2020 adalah di sekitaran 2,66, jadi memang PBV-nya ya di kisaran itu ya, gitu. Jadi nanti PBV-nya akan menjadi 2,52. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bisa memberikan insight yang berbeda sebelum Anda berinvestasi. Jika Anda suka, jangan lupa subscribe, like, dan share ke komunitas Anda. Terima kasih.